Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Zain dari Fakultas Dakwah kelas 1 KPID. Saya akan mempresentasikan asal-usul dan evaluasi konsep sunnah dan hadis. Term sunnah bukanlah sesuatu yang baru bagi umat Islam. Secara etimologis, sunnah berasal dari kata sana yasunu sanan, baik terpuji maupun tercela. Al-Thariqah Mahmudah Kanat au Mazmumah, atau perjalanan baik maupun tidak baik. Al-Sirah Hasanah Kanat au Qabihah. Yang kedua yaitu sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Yang pertama, masa Nabi. 1. Pro kontra seputar penulisan hadis. Periode Rasulullah SAW merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan hadis. Periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. 2. Metode Nabi dalam penyampaian sunnah dan hadis. Para pakar ulum hadis mengklasifikasikan ada 8 metode yang dipakai Rasulullah SAW dalam mengajarkan hadis tersebut, yaitu Tadaruj, Markaz, Al-Ta'lim, Husna al-Tarbiyah, wa ta'lim, tanwi, wa takhir, at-tabiq, al-mali, mura'ah, al-mustawiyat, al-muktalifah, taisir wa adam al-tasdid, dan ta'lim al-nisa. Penjaga hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama yaitu hadis yang telah diterima oleh para sahabat. Ada yang dihafal dan juga ada yang dicatat. Sahabat yang menghafal hadis Nabi misalnya adalah Abu Hurairah, sedangkan sahabat Nabi yang mencatat hadis diantaranya yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar al-As, dan Abdullah bin Abbas. Dengan demikian penulisan hadis sudah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Hanya saja penulisan ini masih bersifat individual, bukan massal atau kodifikasi. Yang kedua, Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa. Di masa Rasul masih hidupnya dalam menyampaikan wahyu kepada para sahabat dan memerintahkan agar sahabat menghafalnya dengan baik, sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara Al-Quran adalah dengan menghafal dan menulisnya. B. Masa sahabat. 1. Kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis. Para sahabat mengetahui kedudukan As-Sunnah sebagai sumber syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Mereka tidak mau menyalahi As-Sunnah jika sunnah itu mereka yakini kebenarannya. Sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari As-Sunnah, warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW karena khawatir berbuat kesalahan dan takut As-Sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Yang kedua, cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Tantangan pada masa sahabat terhadap usaha pemeliharaan hadis lebih rumit dibandingkan pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Sebab pada masa Nabi masih hidup, seseorang akan lebih mudah melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan kesahihannya
yaitu dengan cara bertanya pada sahabat-sahabat kepercayaan Nabi dan bahkan menanyakan atau mengkonfirmasikan secara langsung kepada Nabi. Yang ketiga, sejarah sunnah hadis di era kodifikasi. Yang pertama, ada faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis secara resmi ialah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khilafah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan pada 99 sampai 101 berdasarkan beberapa riwayat bahwa kekhawatiran akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan kodifikasi hadis. Faktor penyebab dilakukan kodifikasi hadis tersebut dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu A. Faktor internal. Pentingnya menjaga autentitas dan eksistensi hadis serta petunjuk untuk keselamatan dalam menempuh kehidupan dunia akhirat. 2. Semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, yakni Al-Quran dan hadis. Jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan tersesat selamanya. Adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Para penghafal dan periwayatnya hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu ada rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. 1. Penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam sehingga banyak periwayatan hadis yang tersebar ke berbagai daerah. Kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik aliran. 25. Jadi beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penulisan hadis karena kekhawatiran hilangnya hadis dan kemurnian hadis. B. Kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Dari tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah sosok manusia yang lahir dari rahim zamannya, yakni zaman dinasti Umayyah yang dipenuhi oleh keserbamewahan banyak hadis palsu yang dibuat untuk memperkuat golongan atau kelompok tertentu. Namun, Milu Madinah banyak berpengaruh pada khalifah yang satu ini sehingga ketika kembali ke Damaskus, ia memerintahkan agar hadis Rasulullah ditulis dan dikumpulkan. Kedua, proses kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak berangkat dari ruang hampa. Proses eksternalisasinya dimulai semenjak hidup di lingkungan istana Umayyah yang serba mewah. Lalu ia menghirup suasana segar Madinah dengan belajar dan berguru pada tokoh-tokoh hadis dan fikih terkemuka. Lalu ia diangkat menjadi gubernur Madinah hingga akhirnya ia menjadi khalifah. Untuk yang terakhir yaitu ada Al-Kutub As-Sittah. Yang pertama yaitu ada Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mukhairah ibnu Mirzibah Al-Jufi Al-Bukhari. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat
tepatnya pada tanggal 13 Syawal 1904 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Kakaknya bernama Mardizbah, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster, tapi orang tuanya Mughirah telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Ja'fi. Sebenarnya, masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun, matanya sembuh secara total. Yang kedua yaitu Muslim. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abdul Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj ibnu Muslim ibnu Qauziyaz Al-Qusairi Al-Naisuburi. Naisuburi yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Mawara al-Nahar, daerah-daerah yang terletak di sekitar sungai atau Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun, seperti halnya Baghdad di abad pertengahan. Naisabur juga Bukhara atau kelahiran Imam Bukhari sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyaknya ulama. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.